Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, di video kali ini saya akan buat kari pap, tapi isiannya ini tidak kari pap ya. Tidak kari maksudnya, tapi ayam yang pedas dan ini tuh kriuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama kita akan buat adonan A. Timbang tepung protein rendah sebanyak 250 gram. Oh iya, untuk adonan A ini buat 2 kali resep ya. Yang satu resepnya untuk bahan pelapisnya nanti supaya si pastelnya ini tidak bocor ya. Atau mau disekaliguskan juga boleh ya, nanti dibagi 2. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Mau kaldu ayam, kaldu sapi juga boleh. Lalu ini diaduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, timbang margarin sebanyak 50 gram. Lalu ini kita akan aduk menggunakan tangan, tentunya sudah bersih ya tangannya. Nah, ini diaduk-aduk rata aja seperti ini sampai membentuk seperti butiran-butiran pasir gitu ya. Kalau sudah, siapkan air. Ini saya pakai 100 ml air, tapi disesuaikan lagi ya dengan kelembapannya tepung, masukkan secara bertahap. Kalau misalkan 100 ml itu kurang, bisa ditambah lagi ya. Tapi untuk adonannya tuh jangan terlalu kelembekan dan jangan terlalu keras juga ya, nanti sulit untuk kita bentuk. Oke, ini diaduk lagi. Masukkannya bertahap ya supaya airnya tuh benar-benar meresap ke dalam tepung ya. Untuk air yang saya gunakan ini air es atau air dingin. Boleh juga gunakan air suhu ruang. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Untuk teksturnya tuh bisa lihat ya. Jadi tidak terlalu yang lembek dan tidak terlalu keras. Selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik. Lalu istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, masukkan ke dalam plastik supaya tidak kena angin ya. Oke, selanjutnya buat adonan B atau adonan minyak. Ini saya timbang 120 gram tepung protein rendah. Kemudian tambahkan 30 gram tepung beras. Lalu tambahkan mentega putih sebanyak kurang lebih 85 gram. Lalu diaduk rata. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ini pun sama, kita istirahatkan. Nah, selanjutnya bikin lagi adonan A 1 kali resep lagi ya. Atau kalau teman-teman buatnya itu sekaligus 500 gram, nanti tinggal dibagi 2. Tujuannya buat adonan 2 kali, yang adonan A itu yang satu resep untuk bahan pelapisnya, yang satu resepnya lagi untuk kita bentuk ya. Oke, di sini setelah diistirahatkan 1 jam, kemudian adonan diuleni sebentar, lalu ini akan saya timbang keseluruhan. Dan untuk totalnya ini kurang lebih 435 gram. Jadi di sini saya akan bagi 10 dan akan saya timbang rata kurang lebih 43 gram atau 42 gram gitu ya. Disesuaikan aja ya, karena setiap tepung itu memiliki kadar air yang berbeda ya. Jadi ada yang perlu air banyak dan tidak ya. Jadi disesuaikan aja ya dengan kelembapannya tepung. Kemudian untuk adonan B-nya juga ini ditimbang rata. Ditimbang dulu untuk keseluruhan, sama ya, kita akan bagi 10. Di sini saya timbang kurang lebih 23 gram. Nah, kemudian ini dipadat-padatkan ya. Oke, selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik supaya adonan tidak kering ya. Karena kalau tidak tertutup pastinya akan kering kena angin ya. Ini juga sama untuk adonan B-nya, saya masukkan ke dalam plastik supaya aman ya, tidak kering. Nah, kemudian selanjutnya ini akan kita pipihkan. Gunakan rolling pin atau bisa menggunakan botol atau gelas.
Kalau tidak ada rolling pin ya bebas ya. Ini lebarkan sedikit aja. Kemudian masukkan adonan B, lalu tutup dan lipat adonan A-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, lakukan semuanya hingga selesai, dan ini saya masukkan kembali ke dalam plastik. Tujuannya supaya tidak kering ya, kena angin. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya pipihkan lagi, akan saya roll. Gunakan rolling pin. Bentuk memanjang, jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu tipis. Oke, nah kira-kira selebar ini ya. Kemudian selanjutnya ini digulung. Lakukan saja semuanya hingga selesai. Nah, oke, supaya tidak kering ya permukaan adonannya, ini saya masukkan lagi ke dalam plastik, atau boleh juga gunakan wadah ya. Nah, ambil satu adonan, kemudian ini dilebarkan lagi, dipipihkan lagi ya. Nah, bentuk memanjang seperti ini. Tidak perlu yang lebar-lebar banget ya. Oke, nih kalau sudah, ini digulung kembali. Untuk bagian ujungnya ditipiskan ya, supaya mudah nempel. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, ini tutup dulu dan sisihkan dulu. Sementara itu kita akan timbang adonan A yang satu resepnya lagi ya. Nah, di sini teman-teman tentukan mau bikinnya itu ukuran kecil atau ukuran besar. Nah, di sini saya akan gunakan ukurannya tuh sedang aja. Jadi saya akan buat untuk satu adonan tadi tuh 40 biji ya. Jadi ini saya bagi menjadi 40 biji dan saya timbang tuh masing-masing kurang lebih 10 gram ya. 10, 11 gitulah kurang lebih ya. Karena ini saya akan bikin menjadi 40 pastel ya, atau kari ya. Kari pap. Tapi isiannya bukan kari. Oke, ini kita bagi 4. Nah, potong 2 dulu biar sama rata, kemudian dipotong 2 lagi sehingga menjadi 4 bagian. Lalu kita ambil adonan yang tadi untuk bahan pelapisnya ya, yang 10 gram tadi ya. Nah, ini kita tumpuk aja. Nah, untuk bahan pelapisnya simpan di bagian bawah. Kemudian ini dilebarkan menggunakan rolling pin. Bentuk sedikit lonjong ya, jangan bulat, supaya nanti hasilnya tuh agak gendut gitu ya. Nah, oke, kemudian ini dibalik ya. Nah, ini yang bagian bawah tadi ya, yang ada bahan pelapisnya itu kita simpan di bagian dalam ya. Nah, kemudian diisi dengan isian ayam. Ini ayam pedas. Untuk resep atau untuk isiannya nanti saya akan buatkan video terpisah ya. Nah, ini dilipat kemudian ditekan-tekan ya supaya rapat. Nah, kemudian ini kita kunci dengan cara dipilin seperti ini. Jadi dilipat lipat tekuk ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya dapatnya tuh 40 lebih karena yang satu saya bagi 6 ya. Jadi dapat 42. Nah, ini ukuran kecil ya, saya bagi 6. Selanjutnya panaskan minyak. Jadi harus benar-benar di minyak yang panas, dan si pastelnya ini biarkan terendam minyak ya. Nah, ini yang ukuran kecil dulu saya goreng ya. Yang tadi saya bagi 6. Jadi ini teman-teman bisa dijual harga 2.000 atau 2.500 ya untuk bagi 6. Oke, saya angkat 2 biji. Untuk yang 4-nya ini saya akan goreng matang ya, untuk nanti kita review hasilnya ya.
Goreng di api kecil aja, api sedang maksudnya ya, jangan terlalu kecil karena kalau kecil banget pasti akan menyerap minyak. Jadi harus bisa pintar-pintar aja kita memainkan apinya ya. Kalau misalkan kira-kira kepanasan dikecilkan gitu. Tapi pastikan apinya tuh jangan pakai api besar semua ya. Jadi harus bervariasi gitu ya. Jadi kalau udah panas banget dikecilkan, sedang gitu apinya ya supaya benar-benar matang. Nah, untuk yang ini saya goreng setengah matang untuk frozen ya. Jangan terlalu kecoklatan, cukup sampai kokoh aja karena ini nanti kan digoreng lagi ya. Nah, kalau sudah kokoh kira-kira seperti ini kita angkat aja. Oke, ini hasilnya, dan setelah dingin ini akan saya simpan dulu ke freezer ya supaya beku, supaya nanti lebih mudah untuk mengemasnya. Dan ini yang saya goreng mateng ya. Tuh bisa lihat ya, ini tuh kriuk banget, renyah banget. Dan isiannya tuh ini tuh pedas mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.